Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dari kelas S1A, bidang studi desain komunikasi visual. Saya dari kelas sore. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, dan di akhir saya akan mempresentasikan karya yang saya kerjakan. Ya, yang pertama, apa tuh yang dimaksud komunikator? Komunikator itu tuh orang ataupun pihak ataupun suatu kelompok yang memberikan atau mengirimkan pesan ataupun informasi kepada subjek tertentu. Ya, bisa dibilang sebagai sumber dari informasi tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah komunikan. Komunikan itu adalah pihak ataupun orang ataupun suatu kelompok yang menerima pesan ataupun informasi dari si komunikator. Yang bisa dibilang kebalikannya komunikator. Kalau si komunikator adalah sumbernya, ya si komunikan adalah penerima. Tugas komunikan ini ya memahami dan memproses informasi ataupun pesan yang dikirimin dari si komunikator. Yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah informasi yang dikirimkan oleh komunikator ke komunikan. Informasi tersebut bisa kabar, berita, atau pemberitahuan. Pesan juga berupa kata ataupun tulisan, ataupun juga bisa gerakan. Ya, bisa dibilang verbal dan non-verbal. Ya, yang keempat adalah media pesan. Media pesan adalah alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan atau memberikan pesan dan informasi ke komunikan. Contoh, bila berupa tulisan, pesan akan berupa koran ataupun surat. Di zaman sekarang bisa menggunakan kemajuan teknologi, contohnya televisi yang menampilkan tayangan iklan ataupun berita, radio yang menayangkan siarannya, ataupun menggunakan smartphone yang sekarang udah ada internet, jadi menggunakan media sosial. Selanjutnya, efek komunikasi. Efek komunikasi adalah dampak yang ditimbulkan saat menerima informasi atau pesan dari komunikator. Yang paling dipengaruhi efeknya ini adalah si komunikan, karena si komunikan ini dia yang menerima pesan dan memproses informasi dari pesan tersebut. Jadi kalau kita dapat surat kabar duka ya dari keluarga atau kerabat atau teman-teman, ya kita jadi merasa sedih. Sedangkan kalau kita dapat kabar yang bahagia, ya kita jadi senang. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah suatu hal yang menghambat ataupun mempersulit jalannya proses komunikasi. Hambatan bisa dari sang komunikator, ya kayak komunikator yang sulit memberikan ataupun menyampaikan informasi tersebut, dan juga bisa dialami oleh si komunikan yang kesulitan memahami ataupun memproses informasi yang diberikan dari si komunikator. Hambatan komunikasi kalau dari dalam pelajaran, ya misalnya kalau kita salah memahami informasi yang diberikan, ya akibatnya kita membuat kesalahan dan kita harus memahami ulang dan memproses ulang informasinya yang diberikan tersebut. Kalau di masa pandemik sekarang, ya hambatannya paling susah sinyal internet. Jadi kalau kita misal tatap muka daring, ya videonya jadi buffering, patah-patah, jadi kita kelewat hal yang penting. Selanjutnya saya akan mempresentasikan karya dari tugas yang saya kerjakan. Pada karya kali ini saya membuat komik strip yang berjumlah 4 panel. Karya yang saya buat memberitahukan tentang kunjungan Pak Anies Baswedan ke TPU Pondok Rangon, daerah Cipayung. Dalam kunjungan Pak Anies Baswedan, para penggali kubur yang bertugas seharian
bahkan sampai larut malam belum kunjung selesai. Ini akibat banyaknya korban berjatuhan dari COVID-19 yang terus bertambah sampai saat ini. Berita ini saya ambil dari kompas.com dalam artikel yang berjudul "Malam telah larut, menggali kubur belum akan pulang". Pada Sabtu tanggal 19 bulan 9 tahun 2020 malam pukul 9, kegiatan kunjungan Pak Anies Baswedan, para petugas ini mengenakan seragam hijau-hijau dilengkapi masker dan boot sambil menunggu jenazah datang untuk dimakamkan. Pekerjaan para penggali kubur itu kini memang lebih berat dari biasanya. Mereka menangani jenazah-jenazah orang yang meninggal karena wabah COVID. Anies menyebutkan ada 45 jenazah yang pusarannya belum kering. Di sana Pak Anies mengaku banyak mendengar cerita-cerita dari para penggali kubur, bagaimana mereka bekerja di bawah terik matahari dan juga sorotan lampu malam. Pada tengah malam petugas tetap berjaga. Mereka akan menguburkan jenazah yang harus dimakamkan dengan protokol kesehatan pada malam itu juga. Pak Anies juga menghimbau warga Jakarta untuk tetap berdiam diri di rumah, keluar rumah jika sangat penting saja. Jika harus keluar rumah, warga harus diingatkan untuk selalu menggunakan masker. Sekian dari presentasi dan penjelasan unsur komunikasi dari saya Budi Santoso, pamit undur diri.